Salam, selamat berjumpa kembali di Setiawan Channel. Di acara Pena Pesan Bermakna kali ini, nanti kita akan bahas satu tema menarik. Nah, temanya nanti saya akan tulis di sebelah sini. Nah, nanti saudara lihat temanya ada di sini. Nah, lama tidak berjumpa. Mungkin karena suatu dan lain hal, saya berdoa untuk setiap kita yang melihat video ini atau mendengarkan pengajaran ini, kita diberkati Tuhan. Ya, kita semakin luar biasa di dalam Tuhan, di dalam pemahaman dan pengertian kita. Saya yakin dan percaya setiap pemahaman pengertian kita, ketika kita belajar dengan kebenaran firman, sumber segala sesuatu yang harus kita pelajari, kita akan memahami di dalam melangkah di dalam bertindak. Saudara, saya tema ini menarik untuk dibahas. Saya pernah beberapa saat yang lalu diberi tema ini menarik untuk saya bahas di dalam channel YouTube ini. Nah, tema ini saya kasih tema adalah Tuhan sama dengan uang. Oke. Saudara, kenapa tema ini Tuhan sama dengan uang? Nanti kita akan mengerti. Nanti kita akan pahami dengan baik. Saudara, kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya uang atau duit. Duit ini selalu ada di sekitar kita dan dibutuhkan. Pada zaman dahulu, orang mau bertransaksi masih menggunakan dengan cara kuno, yaitu barter. Tukar barang, dinilai barang ini dengan barang itu, oke, cocok, langsung tukar gitu aja. Jadi zaman dulu orang itu kalau mau membutuhkan sesuatu, mereka bawa barang, ditukar begitu saja. Tetapi nilai barang itu tidak menjadi standar, karena nilai barang itu tergantung bagaimana orang itu suka atau tidak, karena tukar begitu saja. Ya, bisa saja kita tukar dengan orang suka batu yang berwarna-warni ditukar dengan permata perhiasan. Kalau orang suka ditukar begitu saja, tanpa kemudian berpikir nilainya berapa, ini standarnya berapa, nilai pasar berapa. Tidak. Zaman dulu orang masih dengan cara itu, yaitu dengan barter, menukarkan barang untuk mendapatkan barang yang lain, tanpa kemudian menilai barang itu dengan standar yang ada. Nah, berjalan dengan waktu, sejarah kemudian menulis bahwasanya perlu adanya standarisasi di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena standarisasi dibutuhkan. Nah, oleh karena itu berjalan dengan waktu, orang tidak lagi barter, menukarkan satu barang dengan barang yang lain. Tetapi kemudian orang membuat nilai, membuat standar, atau bagaimana menilai sebuah barang, sehingga barang itu bisa dinilai standar di beberapa daerah, beberapa wilayah, beberapa negara dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan. Maka dari itu ditetapkanlah membuat mata uang atau uang. Saudara, uang itu adalah ciptaan manusia untuk memberikan nilai kepada sebuah barang, membeli barang, dan uang ini tujuannya adalah untuk bertransaksi satu dengan lain, baik itu dalam perdagangan, baik itu di dalam hal-hal yang lain. Saudara, uang ini kenapa sangat dibutuhkan? Karena ini sangat jelas bahwa uang ini sangat-sangat penting. Apapun di seluruh dunia, apapun di seluruh bangsa ini yang ada di dunia ini, mereka mempunyai nilai mata uang, mereka memulai nama uang yang mereka buat dengan nama-nama yang berbeda-beda. Namun nilai mata uang setiap negara itu akan berbeda. Ya. Nah, kenapa? Karena uang ini sangat dibutuhkan, sehingga seluruh dunia tidak lagi dengan cara barter yang kemudian tanpa standarisasi dengan seenaknya, tak ada nilai yang tepat. Nah, oleh karena itu diciptakanlah uang. Muncul mata uang, koin, kertas, dan semuanya. Tetapi semuanya ada nilainya. Setiap uang yang dibuat dari kertas, dari tembaga, dari kuningan, dari apapun, itu ada nilainya. Jadi uang yang diciptakan manusia itu ada nilainya.
Nah, oleh karena itu setiap uang yang sudah diciptakan ini, maka uang itu akan menjadi alat sebagai untuk bertransaksi di antara kita. Mari kita lihat dalam Matius, Filipi 4 ayat ke-6. Saya akan tunjukkan dulu dalam Filipi 4 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara, supaya kita paham. Filipi 4 ayat ke-6. Oke. Nah ini. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, timbulnya kekhawatiran di dalam hidup ini, saya akan mulai dari sini. Kenapa dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Saudara, kekhawatiran itu muncul karena ada sesuatu yang sedang mengganjal kita. Sesuatu keinginan, kebutuhan yang harus dipenuhi, dan untuk pemenuhan ini ketika tidak terjadi pemenuhan akan terjadi sesuatu. Nah, muncullah khawatir. Rasa takut dan cemas itu muncul. Nah, khawatir ini perasaan cemas yang muncul bukan saat sekarang, tetapi yang akan datang. Nah, kekhawatiran ini muncul salah satunya adalah karena kita tidak mampu memenuhi. Nah, saya coba koneksikan dengan uang. Ya, supaya kita paham. Saudara, begini. Orang yang uangnya sedikit, mengelola uang sedikit, saya yakin tetap ada yang disebut khawatir. Oke. Nah, kekhawatiran ini akan muncul dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita miliki. Saya kasih paham begini. Kalau orang itu mampu mengelola di dalam hidupnya, diizinkan Tuhan mengelola uang yang jumlahnya sedikit, maka rasa khawatirnya tidak akan berlebihan. Tetap ada, tetapi tidak berlebihan. Semakin banyak uang yang dimiliki, maka kekhawatiran itu semakin besar. Saya temukan begini. Orang yang semakin banyak duitnya, maka dia akan berpikir jangan sampai uangnya ini hilang atau uangnya ini habis. Bagaimana mengelola uang ini dengan baik supaya uangnya ini berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu atau keuntungan dengan baik. Nah, orang yang semakin banyak duitnya, kemampuannya untuk mengelola juga semakin tinggi, namun rasa khawatirnya juga semakin besar. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan. Semakin banyak duitnya, semakin dan semakin, kekhawatirannya akan semakin luar biasa. Nah, oleh karena itu, uang ini sebagai alat, sebenarnya alat untuk bertransaksi, tetapi uang ini menjadikan berubah. Tadi saya kasih tema uang sama dengan Tuhan atau Tuhan sama dengan uang. Mari kita lihat di dalam Matius. Matius 19 ayat 16. Matius 19 ayat 16 sampai 21. Ini ada satu perumpamaan yang menarik. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini ada orang muda. Nah, ini pengusaha yang sukses ternyata orang muda ini. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku?" 17. Tentang apa yang baik. Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Anak muda ini bertanya, bagaimana cara untuk hidup kekal? Hanya satu yang baik, kata Yesus. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah, turutilah segala firman Tuhan. Maka kata orang muda itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus berbicara tentang hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya. Ayat 20. Semuanya itu telah kuturuti. Artinya segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, baik itu dalam bentuk 10 perintah Allah,
atau pada zaman itu yang berlaku adalah hukum Taurat. Mungkin kalau sekarang ini ada firman Tuhan, semua firman Tuhan sudah kutaati. Kata orang muda itu kalau saya terjemahkan begini, semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepada, jikalau engkau tidak sempurna, perhatikan kata sempurna, engkau boleh melakukan 10 perintah Tuhan. Tetapi kurang yang satu ini untuk menjadi sempurna. Katakan, mungkin Yesus berkata demikian, jikalau engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kata orang muda itu ayat 22. Mendengar perkataan itu pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara, harta di dalam firman Tuhan ini bukan bicara tentang mobil, berapa mobil yang kau miliki, bukan berapa tanah aset yang kau miliki, rumah yang kau miliki, bukan berapa sesuatu yang sekedar berapa banyak pabrik, usaha, atau bisnismu yang kau miliki. Tetapi Tuhan ini sedang melihat bahwasanya di dalam hati orang muda ini ada sesuatu yang menarik. Tuhan perintahkan, engkau harus taat. Oh sudah, 10 perintah Allah sudah aku lakukan, semua sudah aku lakukan. Mungkin demikian kata orang muda. Lalu kata Yesus, ada satu kalau kau ingin sempurna. Jualah seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin, lalu kembali ke sini dan ikutlah aku. Saudara, ketika Yesus menyentuh sisi yang ada dalam hati orang muda ini, maka orang muda ini menjadi sedih sikapnya. Lalu dia pergi dalam keadaan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, harta ini dijual tujuannya untuk menghasilkan uang. Ada nilai di sana. Dari harta yang dimiliki saudara, untuk beli mobil butuh duit, beli tanah butuh duit. Betul kan? Kita mengelola perusahaan juga butuh duit. Semuanya butuh duit. Artinya hartamu itu bukan lagi dalam bentuk benda-benda itu atau usaha-usaha itu. Tetapi hartamu itu adalah duitmu itu. Kalau diterjemahkan sehari-hari ini, mungkin kalau saya terjemahkan dengan mudah, duitmu itu. Betapa uang itu menjadikan sesuatu yang lain dalam hidupmu. Segala sesuatu sudah engkau lakukan. Tetapi di dalam hatimu ada sesuatu yang lain yang membuat engkau tidak mampu untuk mengikuti kehendak Tuhan yang lain. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada uang. Saya tunjukkan ayat lagi. Ya, supaya kita paham. Lukas 13, saya carikan. Lukas 13, ayat 33 dan 34. Menarik ini. Oke. Sorry. Bukan Lukas. Sorry, salah. Saya cari ya. Supaya kita paham. Sorry, Lukas 16 ayat 13. Oke, ini baru yang betul. Ayat 13, Lukas 16 ayat 13, supaya kita paham. Ya. Lukas 16 ayat ke-13. Oke, saya bacakan. Seorang hamba, perhatikan ini, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Oke. Jadi hamba itu tidak mengabdi kepada dua tuan. Perhatikan. Mengabdi kepada dua tuan, artinya dua tuan ini sejajar, sama-sama disebut tuan. Tuhan menegur ini. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Perhatikan, kalau seorang itu mengabdi kepada dua tuan, maka yang satu tidak disukai, yang satu akan dikasihi, atau dibenci, yang satu dikasihi. Ya.
Nah, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Atau dia akan setia kepada Tuhan yang satu tetapi tidak setia kepada yang lain. Kamu, ayat terakhir ini, kalimat terakhir dalam Lukas 16 ayat 13. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Lihat, di kalimat awal Tuhan berkata seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Sama-sama Tuhan posisi sejajar. Kalimat terakhir, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, atau kepada harta, atau kepada duit. Saudara, kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan, tetapi juga kita tidak juga bisa mengabdi kepada Mammon atau uang. Saudara, uang kadang-kadang lebih melebihi Tuhan. Duit itu melebihi Tuhan. Bahkan di gereja pun bisa dikendalikan oleh uang, sekalipun kita berkata di dalam gereja ada Roh Kudus. Ya. Bisa dikendalikan. Saya buktikan. Perpecahan di dalam gereja, konflik timbulnya karena uang. Karena duit lagi. Ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Uang menjadi segalanya diukur dengan duit. Kalau rasul-rasul dulu memberitakan Injil, dia menyampaikan berita Injil, dia menyampaikan kabar baik, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi hari-hari ini, gereja tidak lagi menginjil, tetapi dia akan menarik jemaat dengan fasilitas, dengan uang yang banyak, dia membuat fasilitas yang nyaman. Dia bisa memberi makan orang untuk datang dari jemaat ke sana, pindah ke sini. Artinya, Roh Kudus itu ada, namun apa yang menarik jemaat untuk datang? Salah satunya adalah uang. Hati-hati. Saya tidak menyalahkan gereja, tetapi ini fakta. Strategi yang kita pakai, kita pikir dengan demikian semua orang akan datang dengan oke, dengan semua fasilitas yang nyaman, musik yang enak didengar di telinga kita, tempat duduk yang nyaman, udara yang segar dan dingin. Kita menarik orang untuk datang supaya orang beribadah. Apakah salah? Memang tidak salah. Tetapi kalau dengan cara yang tidak tepat, kita tidak lagi menginjil, tidak lagi memberitakan Injil kepada banyak orang, kita hanya diam, kita akan menarik orang dengan cara itu, maka Roh Kudus di belakang duit. Mohon maaf, bukan saya menjelekkan gereja, tidak. Tetapi ini fakta yang terjadi. Perhatikan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, duit itu bisa mengendalikan pendeta. Yang seharusnya sebagai alat. Duit bisa mengendalikan orang lain. Duit bisa mengendalikan sesuatu yang lain. Yang harusnya itu alat yang kita pakai untuk melayani Tuhan. Tetapi karena uang, kita diperalat untuk menghasilkan duit. Saya pernah melihat satu gereja. Gereja itu ditutup di satu daerah terpencil, di daerah di desa. Kenapa? Karena tidak menghasilkan. Subsidi terus. Sehingga oleh pusat ditutup gereja ini. Saya menjadi sedih. Ukurannya berapa hasil yang kau terima? Ukurannya hanya sekedar itu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Orang muda ini diperintahkan jual harta, berikan kepada orang miskin. Maka setelah itu kembali ke sini dan ikutlah aku. Nggak gampang. Kalau hatinya duit, maka perintah itu akan diabaikan, perintah Tuhan. Maka dia akan sedih karena kehilangan duit daripada sedih tidak melakukan firman. Orang muda ini sedih kehilangan uang daripada sedih tidak melakukan firman. Nah, begitu juga kita. Saudara, kita berkata bahwasanya demikian. Ini hartanya Tuhan, ini milik Tuhan. Ini yang aku dapat milik Tuhan. Ini yang aku terima semuanya milik Tuhan. Tetapi aku hanya dipercaya untuk oke, bagus. Itu sebuah prinsip dan konsep yang bagus. Kalau engkau dipercaya untuk mengelola, kelolalah dengan baik. Kelolalah dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Harta yang diberikan
atau kekayaan atau uang yang diberikan kepada kita, kelola dengan baik. Namun pembuktiannya apakah di hatimu itu mengikuti perintah Tuhan atau uang? Saya buktikan begini. Ketika orang ini ditipu orang, maka reaksinya akan luar biasa. Dia menjadi marah dan benci kepada orang yang tipu. Dia kembali tidak menyukai orang yang nipu. Padahal awalnya berkata, uang ini milik Tuhan. Nah, kalau milik Tuhan, artinya kalau orang itu makan uang itu, nipu uang itu, sudah kita tagih tapi dia nggak mau bayar, bahkan dia melarikan diri, kemudian kita menjaga jarak dan benci dengan orang itu, maka di hati kita sebenarnya harta itu bukan milik Tuhan, tapi milik kita. Betul? Betul nggak? Harta itu bukan milik kita, tapi bukan milik Tuhan, tapi milik kita. Yang berarti segala sesuatu yang ada yang kita miliki, ketika orang itu ambil, bahkan orang itu tipu kita, kita menjadi sedih dan marah. Berarti dalam hati kita bukan Tuhan, tetapi menjadi uang dalam hati kita atau harta. Saudara, ini sangat menyedihkan dengan alasan bahwa harta milik Tuhan, yang seharusnya begini, kalaupun orang itu tipu kita, yang ditipu itu bukan kita, tetapi yang ditipu adalah Tuhan karena harta ini milik Tuhan. Tetapi kebalikannya, kita berkata harta milik Tuhan, tetapi kita benci kepada orang tipu, yang berarti harta bukan milik Tuhan. Kita berkata demikian, aku kerja susah payah, dia enak-enak nipu saya, nipu duitku dan semuanya, dan kita marah benci dengan orang itu. Saudara, jangan benci, jangan marah. Tetapi kita kelola dengan baik. Kalau ada orang itu menipu kita, ya sudah. Ditagih nggak bisa, sudahlah. Anggap aja kita menabur. Udahlah, serahkan kepada toh itu harta milik Tuhan, bukan milik kita. Kalau kita dipercaya, lain kali jangan berurusan dengan duit dengan orang itu, tapi kita jangan juga benci dengan orang itu. Saudara, Tuhan mengasihi orang berdosa. Janganlah kita membenci orang berdosa. Ketika orang itu berdosa, berbuat jahat, jangan dibenci tapi kasihi. Nah, kalau sikap kita berubah hanya karena uang, maka itu akan membuat kita bahwa di hati kita bukan lagi Tuhan melakukan perintah Tuhan, tapi ukurannya hanya sebatas uang yang kita miliki. Oleh karena itu, uang ini bisa menjadi alat yang bisa kita tundukkan, atau uang ini menjadi pribadi. Saya lihat ada Matius 6 ayat 24 ya, supaya kita paham. Matius 6 ayat 24, supaya kita sama-sama paham. Ayat ini sama sebenarnya. Ya, sama itu tadi ayatnya ya. Matius 6 ayat 24. Jadi, uang itu hanya benda ciptaan. Uang itu adalah ciptaan yang diciptakan manusia benda, tetapi menjadi hidup, menjadi pribadi yang mengendalikan kita. Pribadi yang memperalat kita. Pribadi yang melebihi Tuhan, uang itu. Menjadi pribadi yang membuat kita tidak lagi fokus dengan perintah Tuhan. Segala sesuatu diukur dengan uang. Keberhasilan sebuah pelayanan atau gereja bukan berapa banyaknya aset yang kita miliki, bukan berapa banyaknya jemaat yang kita gembalakan. Tapi keberhasilan pelayanan adalah seberapa sekalipun 2-3 ekor domba yang kita harus gembalakan seperti Daud, tetapi kita bertanggung jawab dan kita tetap tunduk kepada Tuhan. Bukan ukurannya aku berhasil karena jemaat banyak, gedungku besar, fasilitas besar, uangku banyak. Bukan itu. Saudara, Tuhan mau jangan duit yang menjadi pribadi yang hidup, yang kemudian mengendalikan kita, yang memperalat kita. Tetapi biarlah Tuhan, perintah Tuhan, sekalipun, kalaupun Tuhan datang kepada kita juga seperti pada orang muda, orang-orang yang sudah diberkati, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, serahkan. Timbulnya konflik di dalam kehidupan, baik itu kehidupan keluarga, masyarakat, negara, bahkan gereja. Semua karena uang. Semuanya karena harta. Oleh karena itu, sekalipun itu gereja mengatasnamakan Roh Kudus, tetapi yang menjadi tuannya adalah Mamon. Jadi berhati-hatilah dalam kehidupan kita. Takarannya apa, Pak? Kalau Tuhan minta kepada kita, ya sampai habis.
Kata Tuhan Yesus kepada orang muda itu, jual seluruh hartamu. Kalau Tuhan minta seluruh harta kita untuk diserahkan kepada orang lain, berani nggak kalau Tuhan perintahkan kita? Belum tentu berani. Kalau Tuhan perintahkan serahkan gerejamu kepada orang lain, berani nggak kita menyerahkan gereja itu kepada orang lain? Sekalipun itu hasil perjuangan kita, aset kita. Sekalipun itu duit kita. Berani nggak? Kalau kita berani, berarti Tuhan kita adalah Yesus, bukan uang. Tetapi kalau engkau takut kehilangan hartamu, maka engkau menjaga dengan baik, bahkan orang lain tidak boleh ikut campur dalam hal kehidupan pelayananmu, karena itu asetmu, karena itu hartamu sebagai orang melayani Tuhan di dalam gereja. Maka ingat, hati-hati bahwa Tuhanmu itu bukan lagi Yesus tapi uang. Sederhana. Berani nggak mau melepas segala sesuatu, gereja yang kau miliki, asetmu, kepada orang lain jika itu Tuhan perintahkan? Kalau engkau tidak berani, kalau engkau takut kehilangan asetmu, gedungmu, gerejamu, pelayananmu untuk diserahkan kepada orang lain, maka sekalipun kita melayani, mengatasnamakan Roh Kudus, maka Tuhanmu itu bukan Yesus, tapi Mammon. Saudara, hati-hati dengan itu semua, karena apa yang kita miliki hari ini adalah milik Tuhan. Kita lahir tidak membawa apa-apa, pulang tidak membawa apa-apa. Janganlah selama kau hidup di dunia, uang menjadi pribadi yang hidup, menguasai, mengendalikan, memperalat hidupmu, tapi biarlah Tuhan yang hidup, Yesus yang hidup, yang mengendalikan hidupmu, menata hidupmu, memimpin hidupmu ke dalam tujuan yang Tuhan mau. Uang adalah ciptaan, uang adalah alat, bukan lagi uang memperalat kita, dan uang menjadi pribadi yang sejajar dengan Tuhan. Bukan. Uang tidak sejajar dengan Tuhan. Uang jauh. Karena uang harus kita kendalikan, bukan kita dikendalikan uang. Saya yakin pengajaran tentang antara Tuhan dan uang, uang dan Tuhan, kita memahami sekarang. Dan saya berharap kita makin diberkati hari-hari kita, dan kita tidak lagi mentuhankan Mammon, tetapi tuhankan Yesus atau Roh Kudus dalam kehidupan kita, segala-galanya melebihi dari harta kita, melebihi dari Mammon, melebihi dari uang kita. Kalau Tuhan minta, pelayananmu diminta diserahkan orang lain, gerejamu diminta oleh Tuhan diserahkan kepada orang lain, berani enggak? Kalau engkau tidak berani, maka ingat baik-baik bahwa Tuhanmu adalah Mammon, bukan Yesus. Kalau kekayaanmu disuruh Tuhan jual seperti orang muda itu, disuruh menyerahkan kepada orang lain, membagikan kepada orang lain, membagikan kepada pelayanan, harta yang berharga yang kau miliki, tetapi engkau berat, maka ingat, Tuhanmu bukan Yesus, tapi Mammon. Tidak mudah, tetapi ingat, ini akan membawa kesempurnaan dalam kehidupan kita untuk memperoleh hidup yang kekal, kasih karunia yang Tuhan berikan. Saya yakin dan percaya kita diberkati dengan materi dan tema ini. Dan saya juga percaya hidup kita akan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan bukan Mammon. Dan Mammon juga bukan Tuhan. Mammon atau duit adalah ciptaan. Tetapi Tuhan adalah Sang Pencipta. Salam pena, Tuhan Yesus memberkati. Amin.